Jumpa lagi dengan saya, Oktobina Heruwati dari SMP Negeri Tegangawi, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya masih sedang mengikuti diklat Didamba P4TK IPA gelombang 3 tahap 1 kelas B. Kali ini saya akan melanjutkan tugas LK2 untuk melakukan 3 percobaan. Percobaan yang pertama adalah membuat indikator alami asam basa. Yang kedua adalah pengujian indikator alami asam basa dengan menggunakan air atau air garam, kemudian menggunakan larutan asam dan menggunakan larutan basa. Yang ketiga adalah membuat kertas indikator alami asam basa. Untuk alat dan bahannya yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama alatnya plat tetes, kemudian lumpang dan alu porselin, kemudian beker glass, kemudian pipet tetes, kemudian gelas ukur, kemudian hair dryer. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah alkohol, kemudian NaOH sebagai larutan basanya, kemudian air aki sebagai larutan asamnya. Seharusnya HCl, tetapi karena tidak ada, bisa memakai larutan aki. Berikutnya untuk yang netral bisa memakai garam catur. Yang terakhir adalah pensil warna. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat indikator alami antara lain adalah yang pertama adalah kunyit, kemudian ubi ungu, kemudian bunga mawar, bunga kertas, bunga kembang sepatu, bunga asoka, bunga bugenvil, bunga kana, bunga kul, daun bayam merah, daun hanjuang, ini daun hanjuang, batang secang, kulit buah naga, dan buah bit. Pada tahap persiapan, alat-alat bisa diberi label, untuk mempermudah dalam melaksanakan percobaan. Jangan lupa dipersiapkan tabel pengamatan seperti berikut ini. Cara kerja yang pertama pada percobaan kita kali ini adalah yang pertama, kita haluskan bahan dengan cara ditumbuk. Kalau sudah halus, bisa diberi alkohol sebanyak 5 ml. Setelah itu diamkan sebentar. Diamkan dulu. Setelah didiamkan, kita saring. Setelah disaring, kita masukkan ke sini. Jadilah ekstrak kunyit. Setelah itu jangan lupa dicuci. Berikutnya adalah ubi ungu.
Biarkan diamkan dulu sebentar dan kita saring. Terus kita tuang. Sudah jadi. Alhamdulillah, proses ekstraksi bahan-bahan sudah selesai dan sudah dimasukkan ke dalam beker glass. Tibalah saatnya, sekarang kita masukkan masing-masing bahan ke dalam plat tetes. Alhamdulillah, kegiatan 1 sudah selesai. Kita masuk ke kegiatan 2. Untuk kegiatan 2, nanti akan kita siapkan masing-masing larutan asam, larutan basah, dan larutan garam. Dimasukkan ke plat tetes masing-masing 3 tetes. Kita mulai dari larutan asam. Kita masukkan ke dalam plat tetes yang bersifat asam. 3 tetes masing-masing. Langkah berikutnya adalah memasukkan ekstra ke dalam masing-masing plat tetes sesuai dengan identitasnya. Kalau sudah ditetesi semua, maka kita akan memberi warna pada tabel pengamatan. Misalnya untuk kul ungu kita ambil warnanya merah. Kul ungu merah kita arsir di sini merah. Dalam suasana basah berwarna kuning, maka kita beri warna kuning. Ungu. Berdasarkan hasil pengamatan, saya mengambil 2 larutan indikator yang akan saya pakai untuk kegiatan 3, yaitu saya memakai kul ungu dan memakai bunga sepatu, karena di sini pada suasana asam, suasana basah, dan suasana garam menunjukkan warna yang berbeda, sehingga akan saya pakai untuk membuat kertas indikator pada kegiatan 3. Setelah saya memilih 2 macam larutan yang akan saya pakai untuk membuat kertas indikator, maka saya akan menyiapkan kertas indikator. Ukurannya adalah 2 cm x 10, kita ambil 6 lembar. Dua cm kali 10. Setelah kita celupkan, kita ambil satu persatu, kemudian kita keringkan dengan hair dryer. Kita uji kertas lakmus kol ungu dengan kita masukkan ke larutan yang bersifat
asam. Ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke larutan yang bersifat basah. Ini hasilnya. Dan kita masukkan ke larutan yang bersifat garam. Ini hasilnya. Berikutnya untuk bunga kembang sepatu, kita masukkan ke suasana asam. Kita masukkan ke suasana basah. Kita masukkan ke suasana garam. Inilah hasil dari bunga kembang sepatu. Ini hasil dari full ungu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan demi kegiatan diklat sudah saya jalani dengan lancar. Kami mengucapkan sangat terima kasih kepada P4TK yang sudah memberi wadah saya untuk ikut diklat materi asam basah kali ini. Harapan saya masih diperbolehkan lagi untuk ikut diklat pada gelombang berikutnya pada materi yang lain. Dengan diadakannya diklat ini, saya bisa menambah pengetahuan, bisa menambah teman, bisa menambah keberanian yang semula tidak berani upload di YouTube, sekarang mau tidak mau harus memberanikan diri untuk upload ke YouTube. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.